Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Mulia Permana dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang semangat bela negara dari rumah. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapat perhatian serius dari seluruh masyarakat Indonesia adalah social distancing atau pembatasan sosial. Himbauan ini diserukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Himbauan social distancing menuntut adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan, seperti menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, tidak berpergian ke area publik, mal, bioskop, stadion, tempat ibadah, gedung pemerintah, dan lain-lain, menggunakan masker, tidak bersentuhan, dan sebagainya. Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar dari rumah, siswa dan mahasiswa, sholat wajib di rumah, kerja dari rumah, penundaan pembayaran kredit untuk 1 tahun, hingga membatalkan UN 2020. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang kebijakan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan di rumah aja atau belajar di rumah. Pandemi virus corona atau COVID-19 membuat saya sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan, tak hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk lingkungan sekitar. Pelajarannya adalah untuk kita bisa lebih menghargai diri kita sendiri, untuk menjaga tubuhnya, jaga kesehatannya dengan cara yang bersih, dan bisa menjadi lebih aware sama sekitar. Kemudian di tengah dampak positif itu, ada pula hal yang membuat saya tidak setuju untuk melakukan lockdown atau belajar di rumah ini. Kemungkinan besar semua kegiatan yang biasanya dilakukan di luar rumah sekarang menjadi di dalam rumah, dan itu menimbulkan kebosanan tersendiri. Kemudian tentang belajar di rumah, sedikit tidak setuju karena kurang memahami materi yang diberikan, atau justru ada pengajar yang hanya memberikan tugas tanpa adanya materi. Sedangkan di sekolah, sebelum pengajaran tentunya ada proses pembelajaran dan pemahaman tentang materi yang akan dipelajari dan dibahas, nantinya akan dijadikan bahan penilaian. Hal tersebut sangat berpengaruh kepada siswa tentunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang kebijakan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan di rumah aja atau belajar di rumah. Pandemi virus corona atau COVID-19 membuat saya sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan, tak hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk lingkungan sekitar. Pelajarannya adalah untuk kita bisa lebih menghargai diri kita sendiri, untuk menjaga tubuhnya, jaga kesehatannya dengan cara yang bersih, dan bisa menjadi lebih aware sama sekitar. Kemudian di tengah dampak positif itu, ada pula hal yang membuat saya tidak setuju untuk melakukan lockdown atau belajar di rumah ini.
Kemungkinan besar semua kegiatan yang biasanya dilakukan di luar rumah sekarang menjadi di dalam rumah, dan itu menimbulkan kebosanan tersendiri. Kemudian tentang belajar di rumah, sedikit tidak setuju karena kurang memahami materi yang diberikan atau justru ada pengajar yang hanya memberikan tugas tanpa adanya materi. Sedangkan di sekolah sebelum pengajaran tentunya ada proses pembelajaran dan pemahaman tentang materi yang akan dipelajari dan dibahas, nantinya akan dijadikan bahan penilaian. Hal tersebut sangat berpengaruh kepada siswa tentunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halma Malini dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan membacakan tentang semangat bela negara dari rumah. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapat perhatian serius seluruh rakyat Indonesia adalah social distancing atau pembatasan sosial. Himbauan ini diserukan langsung oleh Presiden Joko Widodo, di mana ia berkata, saatnya kita kerja di rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Himbauan social distancing menuntut adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan, seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter. Tidak bepergian ke area publik seperti mal, bioskop, stadion, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lain. Mengenakan masker, tidak bersentuhan, dan sebagainya. Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar dari rumah. Siswa dan mahasiswa, salat wajib di rumah, bekerja dari rumah, penundaan pembayaran kredit untuk 1 tahun hingga membatalkan UN 2020. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Priantin dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai pelaksanaan kerja para pejabat yang bisa menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, bersikap arogan, suka menjelekan lembaga lain atau orang lain. Seharusnya warga negara Indonesia, khususnya pemerintah dan orang-orang yang mempunyai kekuasaan, sadar dan lebih bisa berdialog dalam hidup bersama melalui nilai-nilai Pancasila. Selalu menghargai harkat dan martabat orang lain, tidak berbuat perbuatan tercela seperti menghina dan sebagainya. Harkat dan martabat manusia juga harus dijunjung dengan cara yang adil dan beradab. Saling mencintai sesama manusia, mengedepankan rasa kebangsaan bersama untuk persatuan dan kesatuan antar warga negara Indonesia yang akhirnya akan membawa kedamaian dan ketentraman antar sesama warga negara Indonesia. Jika bangsa Indonesia mampu memahami secara komprehensif nilai-nilai Pancasila, kemungkinan besar tidak akan terjadi, bahkan tidak mungkin ada kasus-kasus yang menyimpang nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila sendiri adalah pemersatu bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayrul Satria Pratama dari kelas 10 IPS 6 akan mengerjakan tugas PKN yang keempat. Sebutkan 3 hak warga negara. Dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A dan 28J. Pasal 28A, setiap orang berhak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28J ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia yang lain. Ayat 2, wajib dalam menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan dimaksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Novianti, kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato pencerahan Ramadan di rumah aja selama COVID-19. Seperti yang kita tahu,
Di bulan suci Ramadan, setiap umat muslim selain menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh, ada juga kegiatan lainnya yang menjadi tradisi dari tahun ke tahun seperti sholat wajib dan tarawih berjamaah di masjid, sahur dan berbuka puasa dengan keluarga, teman, rekan kerja sebagai bentuk silaturahmi, hunting takjil seperti membeli kue kering, manisan, dan lainnya, ngabuburit dengan berbagai hal positif di luar rumah, takbiran keliling dengan suara lantunan takbir, dan mudik ke kampung halaman. Nah, karena pandemi coronavirus COVID-19 ini mengharuskan kita untuk di rumah aja agar tetap aman. Kita tentu bisa menggunakan berbagai cara ini agar tetap khusyuk dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Sekiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Oktaviani dari kelas 10 MIPA 3. Semangat bela negara di rumah. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapat perhatian seluruh rakyat Indonesia adalah social distancing atau pembatasan sosial. Himbauan diserukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saatnya kita kerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Himbauan social distancing menuntut adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan, seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter, tidak berpergian ke area publik seperti mal, bioskop, stadion, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lain, mengenakan masker, tidak bersentuhan, dan sebagainya. Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar dari rumah atau siswa dan mahasiswa, sholat wajib di rumah, bekerja di rumah, penundaan pembayaran gaji 1 tahun, hingga membatalkan ujian nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Ayuning Tias dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit cara disiplin untuk meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri, lingkungan, dan orang lain. Yang pertama, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Yang kedua, menerapkan social distancing dengan tidak bersalaman, berkumpul dan berdesak-desakan di tempat umum, serta menjaga jarak. Yang ketiga, tidak bepergian, sedapat mungkin tetap berada di rumah untuk memutus rantai penularan dan meminimalisir resiko tertular. Yang keempat, apabila mengalami gejala, segera hubungi fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Sepiani dari kelas 10 IPS 4. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan laut teritorial? Jawabannya adalah laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas sejauh 12 mil laut. 2. Apakah yang dimaksud dengan landas kontinen? Jawabannya adalah landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Wilayah ini merupakan zona neritik dengan kedalaman antara 130 sampai 200 meter. Batas landas kontinen diukur dari garis dasar ke arah laut dengan jarak paling jauh 200 mil laut. 3. Apakah yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif? Jawabannya adalah zona ekonomi eksklusif adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil atau 321,5
km laut dari garis dasar pantai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Sepiani dari kelas 10 IPS 4. Nomor 1, apakah yang dimaksud dengan laut teritorial? Jawabannya adalah laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas sejauh 12 mil laut. 2. Apakah yang dimaksud dengan landas kontinen? Jawabannya adalah landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Wilayah ini merupakan zona neritik dengan kedalaman antara 130 sampai 200 meter. Batas landas kontinen diukur dari garis dasar ke arah laut dengan jarak paling jauh 200 mil laut. 3. Apakah yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif? Jawabannya adalah zona ekonomi eksklusif adalah sebuah wilayah khusus yang luasnya 200 mil atau 321,8 km laut dari garis dasar pantai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Salsabila dari kelas 10 MIPA 6. Semangat bela negara dari rumah. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapat perhatian serius seluruh rakyat Indonesia adalah social distancing atau pembatasan sosial. Himbauan ini diserukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Himbauan social distancing menuntut adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan, seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter, tidak bepergian ke area seperti mal, bioskop, stadion, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintah, dan lain-lain. Mengenakan masker, tidak bersentuhan, dan sebagainya. Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar di rumah, sholat wajib di rumah, bekerja dari rumah, penundaan pembayaran kredit untuk 1 tahun, hingga membatalkan UN 2020. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Octaviona dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan memaparkan penjelasan mengenai sikap dan perilaku masyarakat sebagai warga negara dalam upaya menghadapi COVID-19. Dari aspek masyarakat sebagai warga negara, perlu secara disiplin meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri, lingkungan, dan orang lain dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menjaga asupan gizi serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kedua, menerapkan kesadaran social distancing dengan tidak bersalaman, berkumpul dan berdesak-desakan di tempat ramai, menjaga jarak, dan sebagainya. Ketiga, tidak bepergian. Sedapat mungkin berada di rumah untuk memutus rantai penularan dan meminimalisir risiko tertular. Keempat, apabila terdapat gejala, segera hubungi fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Pila Salsabila dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan laut teritorial? Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis batas pantai pulau terluas ke arah laut bebas sejauh 12 mil laut. Jika lebar laut antara pantai dua negara kurang dari 24 mil, maka batas laut teritorial ditetapkan dengan cara membagi dua jarak antara pantai dua negara yang bersangkutan. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan landas kontinen? Landas kontinen adalah bagian
bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Wilayah ini merupakan zona neritik dengan kedalaman antara 130 sampai 200 meter. Jika terdapat dua negara yang berdampingan pada batas landas kontinen, maka batas laut akan dibagi menjadi dua sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Yang terakhir, apakah yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif? Zona ekonomi eksklusif adalah sebuah wilayah khusus yang luas 200 mil laut dari garis dasar pantai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Sopiani dari kelas 10 MIPA 1. Semangat bela negara dari rumah. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapat perhatian seluruh rakyat Indonesia adalah social distancing atau pembatasan sosial. Himbauan ini diserukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Himbauan social distancing menurut adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan, seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter. Tidak berpergian ke area publik seperti mal, bioskop, stadion, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintah, dan lain-lain. Mengenakan masker, tidak bersentuhan, dan sebagainya. Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar dari rumah siswa dan mahasiswa, sholat wajib di rumah, bekerja dari rumah, penundaan pembayaran kredit untuk 1 tahun, hingga pembatalan UN 2020. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baril Satria Pratama dari kelas 10 IPS 6. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis dasar pantai. Pulau terluar ke arah laut bebas sejauh 12 mil laut. Landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Wilayah ini merupakan zona neritik dengan kedalaman antara 130 sampai 200 meter. Ekonomi eksklusif ZEE adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis pantai dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Rahmawati di kelas 11 IPS 5 akan menjawab tugas 3. Apa saja pelanggaran HAM berat di Indonesia? Jawab. 1. Peristiwa 1965 sampai 1966. 2. Penembakan misterius tahun 1982. 3. Pembantaian Talangsari, Lampung tahun 1989. 4. Tragedi Rumah Geudong di Aceh tahun 1989. 5. Penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998. 6. Penculikan dan penghilangan orang secara paksa tahun 1997. 7. Tragedi Semanggi 1 dan 2 tahun 1998. 8. Tragedi Simpang Kertas Krat Aceh KKA di Aceh tahun 1999. 9. Peristiwa Wasior Manokwari Papua tahun 2001. 10. Kasus Wamena Papua tahun 2003. 11. Tragedi Jambu Keupok di Aceh tahun 2003. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya: 1. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. 2. Membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan sistem online.
3. Menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang. 4. Meningkatkan layanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang dan tidak panik. Tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Inilah saatnya bekerja sama, saling tolong-menolong, dan bersatu. Gotong royong. Kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa ditangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsa Oktaviansa dari kelas MIPA 4. Jadi, menurut pendapat saya, memang saat ini masyarakat mudah diadu domba oleh permasalahan-permasalahan kecil. Contohnya, karena perbedaan mengenai sara kadangkala dijadikan sebuah konflik. Mereka mempermasalahkan sebuah keberagaman yang ada di Indonesia, yang dijadikan sebagai permusuhan. Padahal kita sebagai warga Indonesia sudah paham betul bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan yang begitu melimpah, yang patut kita banggakan, bukan dijadikan sebuah permasalahan yang menimbulkan perpecahan. Karena kita sudah paham betul bahwa konflik seperti ini mempunyai kaitan yang begitu erat dengan Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Karena tanpa adanya persatuan, sebuah negara itu akan hancur. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus menjadikan nilai-nilai Pancasila ini sebagai suri tauladan yang patut kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari supaya hidup kita terarah. Dan juga yang paling penting, supaya di Indonesia tidak ada lagi kesalahan yang dapat menimbulkan sebuah perpecahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati dari kelas 10 IPS 7. Di sini saya akan menjawab tugas yang pertama untuk bab yang kedua. Yang pertama, laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Batas laut teritorial ditarik dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas sejauh 12 mil laut. Yang kedua, landas kontinen. Landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Wilayah ini merupakan zona neritik dengan kedalaman antara 130 sampai 200 meter. Jika terdapat dua negara yang berdampingan pada batas landas kontinen, maka batas laut akan dibagi dua sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Ironisa dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan berbicara tentang bela negara menghadapi corona dari rumah. Semangat bela negara. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapat perhatian seluruh rakyat Indonesia adalah social distancing atau pembatasan sosial. Himbauan ini diserukan langsung oleh Presiden Joko Widodo, yaitu saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Himbauan social distancing menuntut adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan, seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter, tidak bepergian ke area publik seperti mal, bioskop, stadion, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintah, dan lain-lain, mengenakan masker, tidak bersentuhan, dan sebagainya. Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar dari rumah
untuk siswa dan mahasiswa, sholat wajib di rumah, belajar dari rumah, penundaan pembayaran kredit untuk 1 tahun hingga membatalkan UN 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Nasution dari kelas 10 IPS 3. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. 1. Apa yang dimaksud dengan laut teritorial? Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Jika lebar laut antara pantai dua negara kurang dari 24 mil, maka batas laut teritorial ditetapkan dengan cara membagi dua jarak antara pantai dua negara yang bersangkutan. 2. Apa yang dimaksud dengan landas kontinen? Landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Wilayah ini merupakan zona ritik dengan kedalaman antara 130 sampai 200 meter. Jika terdapat dua negara yang berdampingan pada batas landas kontinen, maka batas laut akan dibagi dua sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. 3. Apa yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif? Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut terdapat sebuah negara pantai yang mempunyai hak atas kekayaan di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Nasution dari kelas 10 IPS 3. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. 1. Apa yang dimaksud dengan laut teritorial? Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Jika lebar laut antara pantai dua negara kurang dari 24 mil, maka batas laut teritorial ditetapkan dengan cara membagi dua jarak antara pantai dua negara yang bersangkutan. 2. Apa yang dimaksud dengan landas kontinen? Landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Wilayah ini merupakan zona ritik dengan kedalaman antara 130 sampai 200 meter. Jika terdapat dua negara yang berdampingan pada batas landas kontinen, maka batas laut akan dibagi dua sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. 3. Apa yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif? Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut terdapat sebuah negara pantai yang mempunyai hak atas kekayaan di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Nasution dari kelas 10 IPS 3. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. 1. Apa yang dimaksud dengan laut teritorial? Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Jika lebar laut antara pantai dua negara kurang dari 24 mil, maka batas laut teritorial ditetapkan dengan cara membagi dua jarak antara pantai dua negara yang bersangkutan. 2. Apa yang dimaksud dengan landas kontinen? Landas kontinen adalah bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Wilayah ini merupakan zona ritik dengan kedalaman antara 130 sampai 200 meter. Jika terdapat dua negara yang berdampingan pada batas landas kontinen, maka batas laut akan dibagi dua sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. 3. Apa yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif? Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut terdapat sebuah negara pantai yang mempunyai hak atas kekayaan di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Nasution dari kelas 10 IPS 3. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. 1. Apa yang dimaksud dengan laut teritorial? Laut teritorial adalah wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara. Jika lebar laut antara pantai dua negara kurang dari 24 mil, maka batas laut teritorial ditetapkan dengan cara membagi dua jarak antara pantai dua negara yang bersangkutan. 2. Apa yang dimaksud dengan landas kontinen? Landas kontinen adalah
bagian dari benua yang terendam oleh air laut. Wilayah ini merupakan zona ritik dengan kedalaman antara 130 sampai 200 meter. Jika terdapat dua negara yang berdampingan pada batas landas kontinen, maka batas laut akan dibagi dua sama jauh dari garis dasar masing-masing negara. 3. Apa yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif? Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut terdapat sebuah negara pantai yang mempunyai hak atas kekayaan di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prita Dwi Sinta dari kelas 10 MIPA 6. Menurut pendapat saya tentang di rumah aja atau belajar di rumah, saya setuju. Alasannya, dengan kita berdiam diri di rumah, kita bisa mengurangi penyebaran COVID-19 agar pandemi ini cepat berakhir, bukan karena lebay atau berlebihan. COVID-19 adalah virus yang sangat baru. Ada banyak hal yang belum kita tahu tentang virus ini. Begitu juga dengan belajar di rumah, saya setuju. Karena dengan diberikan tugas dari para guru, kita memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi. Dan bisa lebih fokus dalam belajar juga. Coba bayangkan, jika para siswa tidak diberi tugas, pasti tidak memiliki beban atau tanggung jawab, dan bisa-bisa akan melanggar peraturan pemerintah untuk diam di rumah aja. Saya tahu, ini memang sulit dilakukan untuk semua orang. Tidak semua dari kita punya pilihan untuk melakukan itu. Tapi kenyataannya, memang langkah itu adalah cara yang sudah terbukti efektif di negara lain. Maka dari itu, lebih baik di rumah aja daripada di rumah sakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Riani dari kelas 11 MIPA 4. Semangat bela negara dari rumah. Salah satu himbauan pemerintah yang patut mendapat perhatian serius dunia rakyat Indonesia adalah social distancing atau pembatasan sosial. Himbauan ini diserukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Himbauan social distancing menurut adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan, seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter, tidak berpergian ke area publik misalnya mal, bioskop, stadion, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lain. Mengenakan masker, tidak bersentuhan, dan sebagainya. Himbauan social distancing ini kemudian menghasilkan kebijakan belajar dari rumah siswa dan mahasiswa, salat wajib di rumah, bekerja di rumah, penundaan pembayaran kredit untuk 1 tahun
hingga membatalkan UN 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini tidak ada bukti penularan dari manusia ke manusia di luar Cina, ujar Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO pada konferensi pers di Jenewa. Bukan berarti penularan virus corona Wuhan antar manusia tidak akan terjadi, kata dia. Hanya saja belum bisa dikatakan sebagai kondisi darurat kesehatan dunia. Ini darurat di Cina, tetapi belum menjadi darurat kesehatan global, ucapnya. Komite yang memutuskan hal itu diketahui oleh Dr. Didier Houssin mengalami perdebatan panjang. Beberapa menuntut deklarasi darurat ancaman wabah sekarang, namun yang lain mengatakan terlalu cepat menyimpulkannya, karena jumlah kasus di negara selain Cina masih terbilang sedikit. Deklarasi darurat tampaknya memilih satu negara sebagai ancaman bagi seluruh dunia. Dr. Houssin mengatakan komite yang mempertimbangkan keputusan bagi warga Tiongkok. Dr. Tedros mengatakan tidak akan ragu meminta WHO untuk mempertimbangkan kembali deklarasi ancaman ini jika ditemukan lebih banyak bukti virus corona Wuhan mengancam kesehatan dunia.